Lebih baik aku pulang sekarang, sambung Desmond setelah berhasil menguasai dirinya dari emosi. Mon, tunggu, cegah Hiyeri. Matanya memanas ketika air mata mulai berdesakan keluar dari tempatnya. Dia tak menyangka reaksi Desmond akan semarah itu padanya. Desmond menahan langkah di depan pintu. Tangannya sudah bersiap menarik handle yang ada di sana. Apa lagi? Tanyanya tanpa mau berbalik menatap Hiyeri yang masih berada di atas ranjang. Kenapa kamu begitu marah? Apa semua yang aku ucapkan itu salah? Bukankah kamu sendiri yang waktu itu menceritakan tentang kejelekan Amora padaku? Dia gadis liar, kehidupannya bebas dan dia sama sekali bukan tipemu saat itu. Tangan Desmond kembali terkepal erat, tapi kali ini ia bukan hanya menyalahkan Hiyeri, tapi juga dirinya sendiri. Semua persepsi itu ternyata terbentuk tanpa sadar karena ulahnya sendiri. Ya, benar, dulu dia memang sempat memandang Amora sebelah mata, menilai wanita itu buruk hanya dengan melihat sekilas kehidupannya yang terlalu barbar. Tapi ternyata, seiring berjalannya waktu, Desmond malah banyak menemukan kelebihan lain dan sisi positif pada diri wanita yang disayanginya. Amora itu bukan liar, tapi dia memang tipe wanita pemberani yang tidak takut pada apapun. Dan tentang kehidupannya bersama kekasihnya dulu, tak ada yang salah dengan itu. Amora tidak menjual dirinya, dia hanya melakukannya bersama laki-laki yang dicintainya. Aku yang salah, pandanganku terhadap Amor salah besar. Justru akulah manusia rendahan itu Hiyeri. Tindakanku menilai orang tanpa mengenal lebih dekat dirinya dan kehidupannya, bukankah aku lebih buruk darinya? Hiyeri tak bisa menjawab pertanyaan Desmond. Kenapa sekarang Desmond malah gila-gilaan membela wanita itu sih? Amora itu wanita istimewa. Dia punya banyak kelebihan dan aku beruntung bisa mendapatkannya. Desmond mengulas senyum kecil saat mengatakan kalimatnya sendiri. Ah, sepertinya dia harus segera kembali untuk menemui wanita itu. Amora pasti ngambek karena dia meninggalkannya tiba-tiba tadi. Tanpa menunggu hal lain lagi, Desmond akhirnya pamit dari kamar sahabatnya itu. Setelah mendengar bunyi mobil Desmond yang semakin menjauh di luar sana, Hiyeri tak kuasa menahan tangisnya. Ia menjerit kesal sambil melempar segala benda yang bisa dijangkaunya. Sialan kamu Mor. Beraninya kamu merebut perhatian Desmond dariku. Aku tidak akan tinggal diam Mor. Aku tidak terima Desmond lebih peduli padamu dibanding aku. Hiyeri menghapus air matanya, mengangkat pergelangan tangannya yang baru saja dililit perban putih. Terlintas satu ide licik yang akhirnya membuat senyum kecil tersungging di wajah cantiknya. Kita lihat Mor, siapa yang akan lebih dipilih Desmond? Aku, atau kamu? Desmond berlarian panik mencari kekasihnya. Ia sudah sampai di mansion beberapa menit yang lalu, tapi saat sampai di dalam rumah dinasnya, ia tak menemukan kehadiran Amora di sana. Kemana dia? Desmond menelepon nomor wanita itu. Dua panggilan terabaikan, sampai akhirnya panggilan ketiga diangkat juga oleh Amora. Amor, kamu di mana? Tanya Desmond dengan suara yang terdengar sangat tidak tenang. Danau, aku sedang menikmati pemandangan danau yang tenang, jawab wanita itu. Desmond mengerutkan alisnya. Danau. Hanya ada satu danau di dekat daerah sini. Dia langsung mengkonfirmasi nama danau itu pada Amora, dan Amora mengiyakan. Ya, aku sedang di danau ini. Ngapain kamu ke sana? Sama siapa? Tanya Desmond lagi, kali ini sambil berjalan keluar rumah dinas dengan memegang erat kunci mobilnya. Amora terdengar menghela nafas kasar di seberang sana. Menenangkan diri dari rumitnya hubungan kita. Aku sedang ingin sendiri. Desmond meneguk ludah. Ingin sendiri. Berarti kebalikan bukan? Tunggu di situ, jangan kemana-mana, paham? Amora tak menyahut, tanpa membuang waktu yang ada, Desmond akhirnya masuk tergesa ke dalam mobilnya. Ia melajukan mobilnya secepat kilat menuju tempat yang dimaksud.
Tiba di dekat danau, Desmond menepikan mobilnya di bawah sebuah pohon rindang yang ada di sana. Ia langsung melompat turun dari mobil dan berlarian cepat ke sekitar tempat itu. Awalnya Desmond hampir putus asa karena tak kunjung menemukan keberadaan wanitanya di mana-mana. Tapi ketika ia hendak berbalik dari tempatnya berpijak, ia justru tak sengaja mendengar suara derap langkah seseorang datang dari arah pohon-pohon tinggi yang menjulang di sekitar danau. Desmond menoleh dan seketika membeku saat menemukan sosok Amora yang tengah mematung kaku. Sekujur tubuh wanita itu basah kuyup dan ia juga kelihatan menggigil kedinginan dengan bibirnya yang terlihat pucat membiru. Amor. Dengan wajah cemas, Desmond langsung berlari cepat ke arah Amora, menarik wanita itu dalam pelukan yang sangat erat. Tidak ia pedulikan bajunya yang mungkin akan ikut basah karena tindakannya itu. Amor. Desmond mengusap kepala belakang Amora yang basah, wanita itu masih mematung tanpa pergerakan sedikit pun. Kamu abis ngapain? Kenapa tubuhmu basah begini? Aku abis renang, tadinya mau menenggelamkan diri di dalam danau, tapi tidak jadi dok. Amora terkekeh, lalu kembali melanjutkan ucapannya. Ternyata aku masih takut mati. Wanita itu menyampaikan kalimatnya seperti sedang menyampaikan sebuah lelucon, tapi Desmond tahu Amora berbicara serius. Wajah laki-laki itu terlihat sangat syok, dan kini kecemasan pekat terbaca jelas di raut wajahnya. Desmond yakin, ini semua karena perbuatannya yang tiba-tiba meninggalkan Amora di rumah dinas. Maaf, aku benar-benar minta maaf. Jangan lakukan ini lagi, Mor. Aku bersalah karena tidak menjelaskan lebih dulu padamu, tadi itu Hyeri. Dok, potong Amora sambil meletakkan telunjuknya di depan bibir Desmond. Amora menggelengkan kepalanya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Dinginnya jari Amora yang saat ini masih menempel di kulitnya, membuat perasaan laki-laki itu semakin tak karuan. Ia merasa bersalah, karena dirinya Amora sampai hampir nekat melakukan hal seperti ini. Jangan sebut nama itu lagi. Aku tidak mau mendengar nama wanita itu lagi disebut dok, aku mau kamu membuat batasan yang jelas dengan wanita itu. Aku mau hubungan ini juga jelas dok. Amora meluruh jatuh dengan tubuh gemetar, Desmond langsung menangkap tubuh itu dan ikut menjatuhkan diri bersamanya. Amora menundukkan kepalanya dan tangisnya akhirnya pecah tak bisa ditahan. Jujur, aku lelah. Aku cemburu melihatmu bersama wanita lain. Aku tidak bisa dok, aku cuman wanita biasa yang punya hati. Jika kamu mencintaiku, tolong prioritaskan aku saja dalam hidupmu, Hicks. Ucap Amora sambil memegangi dadanya yang terasa sangat sesak. Amora tak kuat, tak bisa lagi menyimpan ini sendirian. Dia ingin Desmond tahu apa yang ia rasakan selama ini. Dan Amora harap Desmond mengerti apa yang dia mau kali ini. Usapan lembut didapat Amora di belakang kepalanya. Desmond menarik dagu mungil wanita itu agar wajahnya terangkat, menatap lekat pada dua bola mata bening di depannya. Dia menatap kecantikan wanita di depannya tanpa berkedip. Cantik dan indah. Dua kata yang menggambarkan Amora di mata Desmond. Desmond mendekatkan bibirnya, kedua mata lentik Amora yang masih membasah karena tangisnya. Sambil merangkum wajah mungil itu dengan kedua tangan besarnya, laki-laki itu pun akhirnya membisikkan satu kalimat panjang yang kiranya cukup mampu mengembalikan ketenangan hati Amora. Jika itu yang kamu mau. Baiklah, mulai detik ini, aku akan membuat batasan jelas dengan Hyeri. Jangan sedih lagi. Aku tidak bisa melihatmu seperti ini, Mor. Sania meletakkan semua masakannya di atas meja makan. Dia baru saja selesai memasak beberapa menu makanan yang berbeda untuk makan malamnya dengan Damian. Dibantu resep mudah yang didapatnya di salah satu channel masak online, ternyata masak itu tidak sehoror yang Sania bayangkan. Jika ia teliti mengikuti setiap arahan dari chef di dalam video, rasa yang dihasilkan dari makanan yang ia buat terbukti tidak mengecewakan. Aku tidak sabar menunggunya kembali,
Aku ingin tahu responnya setelah memakan masakan ini, gumam Sania sambil tersenyum simpul menatap meja makan yang ada di hadapannya. Sania menunggu Damian pulang sambil menonton TV di ruang tengah. Akhir-akhir ini dia jadi gampang sekali kelelahan meski hanya sekadar melakukan aktivitas ringan di rumah. Wanita itu melirik ke arah jam yang tergantung di dinding, masih ada 1 jam lagi sebelum laki-laki itu kembali. Sania akan memanfaatkan waktunya untuk tidur sejenak dan meluruskan tubuh di atas sofa panjang yang sedang ia duduki. Waktu berlalu cepat tanpa Sania sadari. Wanita itu terbangun syok ketika telinganya mendengar suara gaduh yang berasal dari arah belakang rumah. Apa itu? Apa Dam sudah kembali? Tanyanya sambil mendudukkan tubuhnya dengan wajah penasaran. Menurunkan kedua kakinya ke atas lantai, Sania akhirnya memutuskan mengecek sumber suara yang baru saja membuat tidurnya terganggu. Tiba di tempat yang dituju, Sania kebingungan saat tak menemukan apapun yang terlihat mencurigakan. Semua perkakas dapur tidak ada yang jatuh. Ia pun berjalan ke arah ruang makan, mengecek kembali makanannya yang ada di sana. Aman, terus tadi itu apa ya? Sania menggaruk belakang kepalanya sendiri karena bingung. Kemudian ia malah menyimpulkan sendiri, mungkin suara tadi berasal dari luar rumah, karena di dalam rumah memang tidak ada apapun yang terlihat mencurigakan. Sayang, aku pulang, teriakan Damian dari arah depan langsung mengalihkan perhatian Sania dari lamunannya. Mengulas senyum selebar mungkin, Sania akhirnya membawa langkahnya cepat menuju ruang tamu. Dia menemukan Damian sedang mengunci pintu dengan salah satu tangan yang terlihat sibuk memegangi paper bag belanjaan yang cukup besar. Sayang, kamu sudah datang. Peluk dong biar capeknya hilang, pinta Damian sambil meletakkan sejenak paper bagnya ke atas lantai. Laki-laki itu kemudian merentangkan kedua tangannya lebar-lebar ke arah Sania. Tanpa membuang waktu, Sania langsung melompat girang ke dalam pelukan Damian. Damian mendekap tubuhnya erat, lalu tangannya sibuk membelai rambut panjang Sania yang terurai di belakang punggung. Kamu sudah makan? Damian merenggangkan pelukannya, kemudian mengambil kembali paper bag yang tadi sempat ia letakkan di samping kakinya. Belum, justru aku menunggumu pulang. Aku mau makan bareng, tadi aku masak beberapa menu untuk kita makan loh yang, ucap Sania memberitahu dengan wajah antusias. Damian yang hendak memberikan paper bag yang digenggamnya, menahan gerakannya sesaat. Kamu masak? Sania mengangguk cepat. Iya, oh ya. Itu apa? Sania menurunkan arah pandangannya pada paper bag yang masih ditahan Damian untuk diberikan pada dirinya. Ini, Damian kelihatan ragu. Apa itu? Ini makanan dari Laura, dia menitipkan ini untuk kita, aku kebetulan bertemu dengannya tadi di depan, jelas Damian akhirnya. Dia sebenarnya sudah mau menolak pemberian Laura tadi, tapi karena wanita itu terus memaksa, akhirnya Damian pun terpaksa menerima paper bag itu karena tidak enak melihat wajah memelas Laura yang kelihatan begitu tulus. Oh ya, Laura memberikan ini untuk kita. Sania langsung mengambil alih paper bag itu, lalu tersenyum senang. Kenapa gak bilang dari tadi? Ya sudah, biar aku taruh di atas meja juga. Yuk ke meja makan sekarang, ajak Sania sambil menggandeng tangan Damian pergi ke arah belakang ruang makan. Damian mengulas senyum kecil, setelah semua yang telah Sania terima dari Laura, Sania masih bisa bersikap sebaik ini pada Laura. Damian semakin bangga pada Sania. Meskipun umur Sania masih sangat muda, tapi pemikiran wanita itu justru lebih dewasa daripada dirinya. Mau mandi dulu atau makan dulu? Sudah terlanjur di sini, dan sudah lapar juga. Makan dulu saja yang, kamu dan bayi kita pasti juga sudah lapar kan? Damian mengelus perut Sania. Sania mengangguk, lalu menyuruh Damian untuk duduk anteng di atas kursinya. Tangan wanita itu mulai cekatan memindahkan beberapa lauk ke atas piring Damian.
Spaghetti dengan irisan ikan tuna tersaji menggugah selera di depan laki-laki itu. Dari wanginya saja sudah tercium sangat enak, ucap Damian yang terlihat sudah tidak sabar untuk menikmati hidangan di depannya. Makanlah, semoga kamu suka. Damian mengangguk, tangannya kemudian mulai memindahkan satu suapan ke dalam mulut. Ketika mulutnya mulai mengunyah makanan itu, tiba-tiba ekspresi wajahnya langsung berubah aneh. Kenapa? Tanya Shania. Damian memaksakan senyum tetap tersungging di bibirnya. Kunyahannya mulai melambat dan terlihat jelas ia sedikit memaksakan diri ketika menelan habis sisa makanan yang ada di dalam mulutnya. Gak apa-apa sayang, ini enak, bohong Damian yang tak ingin membuat Shania kecewa. Tapi Shania yang sadar akan kejanggalan yang sedang disembunyikan laki-laki itu akhirnya ikut menyuapkan satu lilitan spaghetti ke dalam mulutnya. Ia ingin mengetahui apa yang membuat wajah Damian tiba-tiba berubah tidak mengenakan. Ketika makanan itu sudah berada di atas lidahnya, mata Shania langsung melebar syok. Rasa asin tiba-tiba menyebar sangat dominan dari makanannya, membuat ekspresi getir di wajah Shania tak bisa disembunyikan. Huek! Shania berlari ke arah wastafel dapur, lalu langsung memuntahkan seluruh isi di dalam mulutnya. Rasa pendar masih menyisa di ujung lidah. Damian yang ikut membuntutinya, bergerak sigap mengambilkan air mineral untuk Shania minum. Minum dulu Yang. Setengah isi air putih di gelas yang diberikan Damian sudah berpindah ke dalam rongga mulut Shania. Shania mengelap mulutnya lalu kembali mengajak Damian pergi ke meja makan. Sayang, tadi itu aku udah coba spaghetti ini, rasanya enak dan pas. Tapi kenapa sekarang tiba-tiba berubah asin banget ya? Shania menatap Damian dengan wajah yang keheranan. Damian menggeleng, lalu menyuruh Shania untuk duduk di atas kursi. Pria itu membungkukkan tubuh ke arah Shania, lalu mengusap pipi wanita itu dengan lembut. Yang, mungkin tadi kamu kelupaan ngasih garam lagi, cicit Damian yang langsung dibalas dengan gelengan kepala cepat dari Shania. Enggak Yang, jelas-jelas aku inget semua masakan ini rasanya udah pas sesuai takaran, aku cicip sampai satu-satu loh. Shania mengambil menu lainnya, memasukkannya ke dalam mulut. Lagi-lagi rasa asin yang dominan menguar menggetarkan indera perasanya. Huek! Damian buru-buru mengambil tisu dan menyanggah muntahan makanan dari mulut Shania tanpa rasa jijik. Setelah Shania mengeluarkan seluruh makanan di dalam mulutnya, laki-laki itu pun langsung bergegas membuang tisu itu ke dalam tong sampah yang ada di ruangan itu. Damian kembali menghampiri Shania dan menghela nafas panjang. Yang, kita makan makanan dari Laura aja ya. Dia itu pinter masak, masakannya tidak akan gagal. Damian mulai mengeluarkan isi makanan dari dalam paper bag yang masih tersimpan rapi di atas meja makan. Shania hanya diam, memperhatikan dengan wajahnya yang masih terlihat kebingungan. Dia belum pikun, ingatannya masih berfungsi dengan baik. Jelas-jelas dia ingat betul rasa dari semua makanan yang baru saja dimasaknya. Tadi itu rasanya sangat pas dan enak. Tapi kenapa sekarang malah? Tiba-tiba ingatan Shania langsung ditarik mundur pada kejadian beberapa menit yang lalu. Saat ia tidur di atas sofa dan tiba-tiba mendengar suara aneh di ruang belakang. Apa mungkin ada sangkut pautnya dengan ini? Mungkinkah ada yang iseng melakukan ini pada dirinya? Jika iya, maka sepertinya Shania tahu ia harus menaruh curiga pada siapa.